Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 4, sebelum masuk ke materi, Bapak terlebih dahulu ingin menyapa kepada kalian semua. Bagaimana keadaan atau kabar kalian semua di rumah? Bapak harap kalian semua di rumah baik-baik saja dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dan bagaimana kabar puasa kalian? Semoga puasa kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menunaikan ibadah puasa full 1 hari. Jikapun ada yang masih belum mampu untuk melaksanakan 1 hari full, belajarlah untuk full 1 hari berpuasa. Oke anak-anakku sekalian, pada materi kali ini yaitu tentang qalqalah. Pada bab qalqalah tersebut terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Perbedaan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra itu sangat mudah. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu ada berapa? Huruf qalqalah itu ada 5. Apa saja? Yang disingkat qatbu jadin. Huruf qaf, ta, jim, dal, dan ba. Atau ba, jim, dal, sama. Qaf, ta, jim, ba, dal. Qatbu jadin. Itu adalah huruf qalqalah. Nah, kapan huruf yang 5 itu bisa dikatakan atau bisa dibaca huruf qalqalah sughra dan qalqalah kubra? Perbedaannya antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra, kalau qalqalah sughra perbedaannya yaitu sangat beda sekali, karena kalau qalqalah sughra huruf qalqalahnya mati atau berharokat sukun dan ada di tengah kata atau kalimat. Contohnya iqra. Nah, dalam bacaan surah Al-Alaq ayat pertama, di baris pertama, di awal ayat, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat pertama, di kata pertama pada kalimat pertama dalam bacaan iqra, di situ sudah nampak bahwasanya huruf qaf berharokat sukun. Nah, setiap huruf qalqalah yang berharokat sukun dan ada di tengah kata sudah dipastikan itu qalqalah sughra.
Kalau qalqalah kubra yaitu huruf qalqalah berharokat hidup dan terdapat di akhir ayat atau akhir katanya. Bapak ulangi lagi. Kalau qalqalah kubra, huruf qalqalahnya itu hidup, apakah itu berharokat fathah, dhammah atau kasrah, berada di akhir kata lalu diwakafkan. Siapa yang mewakafkan? Yang membaca. Entah itu ada di akhir ayat atau ada di entah di tengah ayat. Contohnya kalau yang di tengah kalau yang di ayat contohnya kalau yang ada di akhir ayat qalqalah kubra. Contohnya yaitu surah Al-Alaq ayat pertama. Kalau di ayat pertama itu bawal ayat Iqra itu qalqalah surah, maka akhir ayat pertama itu adalah qalqalah surah, qalqalah kubra. Kenapa? Karena berada di akhir ayat atau di akhir kalimat, huruf qafnya hidup lalu kita membaca mati atau diwakafkan. Contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, huruf qafnya dipantulkan kembali sehingga berbunyi khalaq. Kalau di awal yang tadi yang Iqra yang qalqalah surah, pantulannya tidak terlalu besar atau tidak besar, sehingga hanya dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beda antara qalqalah surah dan qalqalah kubra dalam cara membacanya. Oke anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dapat memahami perbedaan tersebut, perbedaan qalqalah surah dan qalqalah kubra. Atau Bapak ulangi lagi yang secara ringkas. Qalqalah surah, huruf qalqalahnya yang 5 itu, huruf qalqalah yang 5 berharokat sukun dan di tengah kata. Atau lebih nampaknya lagi, lebih gampangnya lagi untuk membedakan huruf qalqalah berharokat sukun. Huruf qalqalah berharokat sukun. Terus kalau qalqalah kubra, huruf qalqalahnya hidup, entah berharokat fathah, dhammah atau kasrah, tapi kita mewakafkan huruf tersebut atau kita membaca wakaf. Bapak ulangi lagi ke yang qalqalah kubra. Qalqalah kubra tanda-tandanya huruf qalqalahnya berharokat hidup lalu kita membaca mati atau kita berhenti. Contohnya yang sudah tadi Bapak contohkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 di awal ayat dan di akhir ayat. Kalau di awal ayat itu adalah qalqalah surah, kalau di akhir ayat itu, di akhir ayat pertama itu adalah qalqalah kubra.
Kalau kalian merasa sudah paham dengan apa yang kalian simak dengan penjelasan Bapak harap kalian dapat mengimplementasikan dalam membaca surah-surah di dalam Al-Quran atau ketika kalian membaca Al-Quran. Oke anak-anakku sekalian, tugas pada kali ini yaitu menulis surah Al-Alaq ayat kedua. Oke lah, dari ayat pertama sampai ayat kelima. Kalau ayat pertama sudah Bapak kasih contohnya, yaitu Qalqalah surah dan Qalqalah kubra. Nah, kalian garis bawahi mana Qalqalah surah dan mana yang Qalqalah kubra. Garis bawah, lalu kasih nama di bawahnya Qalqalah surah atau Qalqalah kubra. Kalau yang di ayat pertama sudah terjawab, yaitu ada dua, Qalqalah surah dan Qalqalah kubra. Pada tugas kali ini cukup nanti ketika ada PTM nanti disetorkan sama Bapak, tidak usah dikirim melalui pesan WA. Atau tugasnya nanti Bapak koreksi kalau nanti kita ada PTM lagi. Tidak usah dikirim melalui via WA. Cukup nanti kalian tulis dulu ayat pertama sampai ayat kelima, lalu garis bawah carilah Qalqalah surah dan Qalqalah kubra. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalau ada pertemuan atau pelajaran BTQ ketika kita PTM, maka soal atau tugas kalian Bapak nilai ketika PTM. Ya sudah, sampai di sini akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.